kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga acara kita pada hari ini dapat terlaksana. Video konferensi kita kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas pelatihan online, yaitu Virtual Coordinator Training atau VCT Batch 7. Dalam acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pihak-pihak yang bertugas. Pertama, perkenalkan, nama saya Slamet Abdul Karim dari SMK PGRI Mojosari Mojokerto, akan bertugas sebagai host dalam acara kita kali ini. Ya, ada gangguan sedikit, maaf. Kedua, yang bertugas sebagai moderator adalah Ananda Stania Salsabila dari SMK PGRI Mojosari Mojokerto. Dan the last but not least, materi kita kali ini adalah Ibu Rosi Puspita Maharani dari SMK PGRI Mojosari Mojokerto. Dan judul atau topik kita pada hari ini adalah cara belajar bahasa Inggris yang tepat. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu aturan kita dalam video konferensi ini. 1. Semua peserta harap menonaktifkan audio selama host, moderator, atau pemateri kita berbicara. 2. Semua peserta dilarang untuk menghadiri acara ini sambil merokok, minum minuman beralkohol, ataupun sambil berkendara. Semua peserta dilarang untuk memotong pembicaraan di saat pemateri kita menjelaskan ataupun memaparkan materinya. 4. Setelah pemateri selesai memaparkan materinya, maka peserta harus bisa mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Peserta bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat ataupun menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Maksimal pertanyaan dalam sesi tanya jawab adalah 3 pertanyaan. Dan 5, nanti saya akan membagikan link presensi atau kehadiran peserta di kolom chat. Harap semua peserta yang hadir dalam acara kita pada hari ini untuk mengisinya. Baik, karena sudah jam 9 lebih, maka akan kita mulai acara video konferensi kita kali ini. Ya, bisa didengar, maaf. Ini tadi ada gangguan sinyal ternyata. Iya, bisa didengar kok. Ya. Baiklah, karena sudah jam 9 lebih, maka akan kita mulai acara video konferensi kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada moderator, silakan untuk mengambil alih acara ini. Terima kasih.
Untuk pemoderator. Baiklah, terima kasih Abdul Karim. Oke, perkenalkan nama saya Sania Sangsabila. Kali ini saya bertugas sebagai moderator dalam acara kita hari ini. Mohon maaf ada kendala. Topik kita hari ini adalah cara berbahasa Inggris yang tepat. Yang akan dipresentasikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Rosi Puspa Maharani. Sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV atau kurikulum vitae beliau. Nama Rosi Puspa Maharani, tempat tanggal lahir Mojokerto, 21 September 1985. Alamat beliau ada di Wonokusumo, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Beliau pernah mengajar atau alumni sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya dan pernah mengajar selama 2 tahun di pedalaman Sabah, Malaysia. Dan sekarang beliau mengajar di SMK PGRI Mojosari dan pemilik akun channel YouTube Rosman Edu TV. Hobi beliau yaitu membaca, menari, membuat kerajinan tangan, membuat vlog tentang pendidikan terutama bahasa Inggris dan media belajar untuk anak-anak. Sebelum kita mulai, nah itu tadi adalah CV dari pemateri kita yaitu Ibu Rosi. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan Ibu Rosi untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan bentar ya. Ini ada kendala teknis. Oke, maaf tadi ada kendala teknis. Sekarang akan saya share dulu materinya. Oke, sebelum saya mulai, izinkan dulu saya perkenalkan diri. Nama saya Rosi Puspa Maharani, biasa dipanggil Bu Rosi atau Miss Rosi ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tips atau cara belajar bahasa Inggris yang tepat ya. Oke. Nah, ini yang pertama itu adalah kalian harus rumuskan nih niat dan target kalian. Nah, maksudnya gimana? Misalnya niat kalian ini ingin traveling ke luar negeri atau keliling dunia misalnya, kan pasti perlu bahasa Inggris ya. Terus mungkin ada yang pengen kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri itu nggak harus yang punya uang banyak, karena sekarang ini tuh banyak sekali beasiswa-beasiswa dari mulai
tingkat SMA, S1, S2 sampai S3 atau bahkan pertukaran pelajar yang cuma 1 atau beberapa bulan aja yang nggak pakai gelar ya, dan itu semuanya gratis biasanya. Jadi, bisa cuma ya pasti syaratnya itu tadi, yaitu bahasa Inggris. Atau mungkin kalian kepingin kerja di luar negeri misalnya, otomatis kan kalau misalnya kerja di luar negeri pasti, eee, ini ya, pasti semuanya pengen pengen ini, pengen apa namanya, bisa bahasa Inggris gitu loh. Terus target kalian harus, luruskan nih target kalian itu, kapan ini bisanya. Misalnya katakanlah ini kalian kalau misalnya masih SMA nih, "Oh saya harus S1-nya ini harus dapat beasiswa," misalnya gitu. Misalnya kalian, sekarang SMA kelas 10 atau kelas 11, nah berarti otomatis kan kalian targetnya itu 1 tahun, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi paling nggak ya harus bisa. Makanya itu kalau misalnya ada niat atau target yang besar, maka kalian akan, bisa ini ya, usaha kalian juga akan pasti akan besar. Jadi nggak gampang menyerah. Nah itu yang, awal dari kalian itu harus, belajar bahasa Inggris itu, ya. Yang selanjutnya, nah ini, mungkin sering kalian dengar ya, bisa karena biasa. Jadi, apa namanya, kalau kita bahasa Inggris kan itu adalah practice makes perfect. Practice makes perfect atau, kalau misalnya kita latihan terus, nah kita akhirnya jadi lebih baik ya, lebih mungkin kalau nobody is perfect ya, tapi, ini hanya ungkapan aja. Jadi kalau kita latihan terus, nah maka pasti bahasa Inggris kita akan baiknya. Nah caranya itu gimana? Pertama kalian harus, targetnya tadi itu kalian juga harus tentukan, kira-kira kalian mana yang kalian utamakan? Apakah listening ataukah speaking ataukah reading atau writing. Nah, ini saran saya sebagai guru bahasa Inggris ya. Kalau kalian mau memulai belajar bahasa Inggris itu pertama itu yang kalian pelajari, yang maksudnya yang kalian utamakan, ya sebenarnya semuanya kita pelajari ya, tapi yang kalian utamakan itu kalau saran saya itu adalah listening sama speaking dulu. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya kalian reading sama writing itu nanti akan kalian, terpaku pada grammar. Sedangkan, grammar ini, nanti yang akan menghalangi kalian gitu loh untuk, speaking terutama ya, terutama untuk speaking itu kalau kalian mau ngomong, nanti kalian akan mikir dulu, "Ah, kira-kira grammar saya ini benar apa enggak?" Gitu ya. Jadi, kalau bisa itu kalian, sering-sering latihannya itu fokusnya awalnya itu pada listening sama speaking dulu. Ya, memang reading sama writing boleh mengikuti tapi jangan terlalu yang terpacu pada grammar gitu ya. Terus habis gitu, nah ini untuk membiasakan kalian, gadget yang kalian punyai, misalnya laptop atau mungkin, HP ya, smartphone kalian, itu setting-nya itu jangan pakai yang bahasa Indonesia, pakai yang bahasa Inggris. Jadi itu membiasakan kalian untuk, apa, kosakata dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi itulah kenapa saya bilang bisa karena biasa. Nah, karena kalian ketika, bahkan kalau ketika kalian ke ATM misalnya, nah di situ kan pertama ada, kata-kata tuh, Inggris atau Indonesia kan gitu kan. Nah biasanya kita pasti, mencetnya yang Indonesia. Nah coba sekarang itu mencetnya itu bahasa Inggris. Jadi nanti kita akan tahu istilah-istilahnya dalam perbankan itu seperti apa gitu. Kan nanti kalau misalnya jangan takut salah kan nanti, bisa di-cancel gitu ya. Oke. Sekarang bisa juga latihan untuk ngomong bahasa Inggris itu dengan diri sendiri. Nah, itu ya kalau saran saya sih jangan pas ada orang ya, apa namanya, jangan pas ada orang, eee, apa, pas ngomong sendiri nanti, dikira agak ini ya, agak stres atau gimana. Nah, cuma, apa namanya,
ngomong dengan diri sendiri pakai bahasa Inggris tuh kayak gini loh, misalnya kalian, kayak berpikir sendiri misalnya di kamar, "Waduh, apa namanya, saya ingin makan nih." Nah, kamu bisa nggak ngomong bahasa Inggris, tapi nggak ngomong bahasa Indonesianya, tapi kamu ngomong bahasa Inggrisnya, "Oh, I think I want to eat something." Nah, kayak gitu. Atau mungkin, eee, "What I'm supposed to eat?" Misalnya, apa ya yang seharusnya saya makan gitu. Pokoknya maksudnya kamu, itu, apa namanya, berbicara sama diri sendiri, kadang tanya, kadang jawab sendiri kayak gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu coba kalian latihan seperti itu ya awalnya. Lalu, nah ini, kalian kan semuanya sudah punya smartphone ya, yang pasti ada kameranya ya, walaupun mungkin kameranya ada yang, eee, levelnya kan beda-beda ya, ada yang dari yang mungkin nggak terlalu bagus sampai yang bagus. Nah, tapi kan pasti, bisa membuat video ya, jadi kalian coba buat video sendiri, kalian, shoot diri kalian sendiri ketika ngomong bahasa Inggris, dan tentukan topiknya. Misal contoh deh, apa namanya, topiknya misalnya talking about yourself, berbicara tentang diri sendiri, kalian memperkenalkan diri kalian sendiri, terus, apa namanya, kesukaan kalian apa, terus apa ya, mungkin kebiasaan kalian apa, pokoknya ngomong bahasa Inggris itu terus kalian rekam, terus kalian lihat sendiri. Nah, itu nanti, sebenarnya melatih kalian juga untuk berani, karena tampil di depan kamera itu tidak mudah ya, tidak semua orang itu bisa tampil di depan kamera. Makanya itu sebenarnya juga untuk melatih keberanian kalian dan juga kalian juga bisa melihat, "Oh ternyata bahasa Inggris saya gini, oh ternyata kurang ini tapi ternyata kurang nih," ya kayak gitu. Jadi intinya itu, bisa melatih kalian sendiri dan juga bisa ini, apa namanya, bisa apa ya, ya memperbaikilah gitu, improve your English. Sekarang yang selanjutnya itu, ini menulis nih. Nah, kalian kalau misalnya menulis, itu juga kalau bisa biasakan dalam bahasa Inggris. Misalnya menulis rencana, minggu depan saya mau ngapain, go to Bali misalnya. Nah, di Bali itu kira-kira mau ngapain? Oh, go to Kuta Beach. Jangan ngomong pergi ke Kuta Beach gitu. Go to Kuta Beach, terus buy souvenir misalnya gitu. Maksudnya nulisnya itu bahasa Inggris. Bisa juga kalian kalau nulis kayak diary ya atau jurnal, terus blog atau bahkan cuma status di sosmed kalian ya, di Instagram atau di Facebook atau di lainnya itu kalian statusnya pakai bahasa Inggris. Coba deh gitu. Jangan pedulikan, grammar-nya dulu. Entah itu benar atau salah, nggak masalah, selanjut aja itu untuk membiasakan diri kalian ya awalnya. Nah yang kedua itu menirukan. Jadi kalau kalian, sering-sering menirukan kayak video bahasa Inggris gitu, kalian tirukan lagi. Ada misalnya native speaker ngomong apa gitu, "Hello, my name is bla bla bla," kalian tirukan. Mungkin juga kalian bisa, menggantinya. Kalau di video itu bilang, "Hello, my name is Rosie," kamu bisa menggantinya, "Hello, my name," misalnya namamu itu misalnya Ana, "Hello, my name is Ana." Jadi, itu bisa juga melatih kalian ya untuk improve your English gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah manfaatkan internet. Nah, kenapa? Karena di internet itu banyak sekali sumber-sumber belajar bahasa Inggris ya, baik yang berupa teks, audio maupun video. Nah, ini contoh kalau di YouTube itu kalian bisa, tonton Rosman Edu TV ya channel saya itu atau mungkin wawancara artis. Nah, wawancara artis yang berbahasa Inggris kayak mungkin banyak tuh interview, kalian ketik aja di YouTube itu misalnya interview with, Selena Gomez atau mungkin tokoh-tokoh terkenal kayak interview with Barack Obama. Nah, itu banyak sekali atau mungkin cuplikan film. Nah, biasanya film-film lucu kayak Friends gitu ya atau pokoknya film-film yang apa ya, cuplikan yang sedikit-sedikit gitulah. Nah, oke, atau lagu juga, itu semuanya juga bisa membantu kalian. Atau bisa kalian dengarkan podcast, podcast itu ya kalau kita bilang ya kayak radio ya, kayak radio cuma dia di internet gitu. Jadi, apa namanya, bisa di British Council ada BBC, VOA ya, Voice of America, terus
Better at English, Where Do We Begin, dan lain-lain. Bisa juga lewat website seperti ya di Learn English yang ada di British Council, BBC, dan lain-lainnya. Itu bisa kalian cari sendiri gimana. Lalu kalian juga harus ikut komunitas bahasa Inggris. Bisa di kota kalian sendiri kalau misalnya ada, atau di sekolah kalian misalnya kalau ada. Jadi itu nanti kalian bisa ngomong-ngomong bahasa Inggris sama temen gitu. Terus atau kalau misalnya kalian ada channel untuk native speaker. Nah, itu lebih bagus lagi kalau misalnya ada di situ ada komunitas yang di situ ada native speaker atau orang yang asli orang Inggris, orang bule gitu ya kan. Nah, jadi itu bagus banget untuk perkembangan bahasa Inggris kalian. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini saya ada satu yang juga saya ikuti, itu komunitas di Facebook. Itu komunitasnya para non-native English speaker. Jadi itu pokoknya dari Indonesia, Malaysia, Meksiko, Brazil, Spanyol, pokoknya yang negara-negara yang tidak berbahasa Inggris itu ikut di situ, dan di situ itu namanya adalah ini, di Influency Community. Jadi kalau kalian yang punya akun di Facebook, kalian bisa cari itu, search ya, di Influency Community. Itu terus kalian apa namanya? Ini aja apa? Join grup ya, nanti ada pertanyaan sedikit tapi yang nggak terlalu itu ya. Tapi di sini itu dia ini ya, tiap tiap minggu itu ada topik. Jadi contohnya misalnya, what is your favorite food? Kalian buat video gitu, kalian buat video ngomong, my favorite food is bla bla bla, because bla 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 dan sebagainya gitu kan. Kalian videokan terus kalian upload di situ, nanti akan dikomentari. Bisa juga kalian mengajar bahasa Inggris di situ juga bisa, tapi ngomongnya juga tetap ngomong bahasa Inggris. Jadi contohnya kalau kamu ngomong apa namanya, ini hit the sack, mana hit the sack, what does hit the sack mean? Nah, apa sih artinya hit the sack itu? Nah, hit the sack itu kalau dalam bahasa ini satu-satu kita artikan kan memukul apa karung ya, tapi sebenarnya that is one of idioms in English ya. Jadi salah satu idiom dalam bahasa Inggris. Artinya the meaning of hit the sack is sleeping. Nah, jadi gitu. Oke, biar menghemat waktu ya. Nah, jadi apa namanya? Pokoknya kalian ikuti di situ juga ada Zoom meeting-nya juga ya sesama ini. Lalu nah ini hafal dan pahami 100 atau 200 kata yang ada di sekitarmu. Jadi ini bisa berupa kata aja, misalnya meja, apa, table, kursi, chair, berenang, swim, membaca, read, misalnya gitu. Atau pola frasenya. Jadi contoh misalnya ada kamu sering dengar listen to music. Nah, oh ternyata mendengar itu bukan, kalau mendengarkan musik bukan listen music tapi listen to, ada to-nya gitu. Jadi kalian tahu, atau pola kalimatnya misalnya I always listen to music. Nah, kayak gitu. Jadi kalian nanti bisa ganti sendiri gitu loh. Misalnya jadi they always listen to music. Kalian ganti subjeknya atau mungkin juga ganti verb-nya dan lain-lain ya. Terus kalian juga pakai kamus Inggris. Jangan yang Inggris Indonesia ya. Inggris. Jadi Inggris itu kayak Oxford, Cambridge, Merriam-Webster dan lain-lain. Longman termasuk. Nah, itu bisa juga diakses di internet ya, di websitenya. Nah, contohnya kayak gini nih, it. Nah, itu sudah ada pronunciation-nya apa itu nanti kalian dengar. Nah, it itu ternyata to take food into your mouth and swallow it. Nah, itu maksudnya artinya itu ya. Uh, jadi kayak gitu, kalau misalnya kalian biasakan seperti itu, nanti bahasa Inggris kalian juga akan meningkat. Lalu menabung, yang terakhir ini menabung dan travel abroad ya. Jadi kalian tabung dari sekarang, mungkin kalian nanti bisa keluar negeri, paling enggak ke Singapura dulu deh, atau ke Australia barangkali ya. Jadi kalau kalau ke Malaysia kan mungkin kalian masih bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Tapi kalau ke Singapura pasti butuh bahasa Inggris, atau mungkin ke Australia, ke Thailand ya, itu pasti nggak mungkin kalian
menggunakan bahasa Indonesia, pasti kalian akan terpaksa menggunakan bahasa Inggris. Nah, keadaan terpaksa itulah yang akan membuat ini ya, improve your English skill. Oke, sampai di situ aja. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Terima kasih atas Ibu Rosi. Pemaparan atau penjelasan materinya sangat menarik sekali ya. Oke, langsung saja kita buka line pertanyaan. Kita batasi untuk hari ini 3 pertanyaan ya, kecuali kalau masih ada waktu mungkin bisa ditambah lagi. Silahkan kepada para peserta yang ada pertanyaan untuk mengeklik tombol raise hand atau mengetik di kolom chat untuk pertanyaannya. Ya, ini saya ada pertanyaan. Ini saya itu selalu kesulitan ketika speaking, tapi kalau grammar saya sudah bisa. Bagaimana caranya kalau bisa untuk speaking? Halo? Ya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Rosi. Mohon maaf. Ada salah kata. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Chandira Rosman. Pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Rosi Puspa Maharani. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya. Tadi kan apa namanya, cara untuk speaking ya. Ya itu tadi. Kan tadi bilang kalau grammar bisa ya. Kalau grammar bisa, tapi speakingnya yang nggak bisa. Nah, itu memang sebenarnya yang tadi sudah saya ngomong, yaitu kalau kita belajar bahasa Inggris awalnya itu jangan terpaku ke grammar dulu. Kenapa? Karena memang grammar itu kalau menurut saya memang menyusahkan. Kalau ketika kalian ngomong, waduh ini kira-kira pakai simple present tense atau pakai simple past tense ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu ketika kalian ngomong aja langsung, nggak peduli itu salah atau benar, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Itu untuk keberanian kalian. Nah, pokoknya kalian harus ya itu tadi ikuti tips-tips saya ya, kayak membuat video diri sendiri ngomong gitu kan, atau latihan sama teman, tadi komunitas dan lain-lain itu tadi diikuti aja. Pokoknya ya itu tadi satu itu tadi yaitu grammar-nya nggak usah dipikirkan ketika apa mau ngomong gitu ya. Jangan takut karena orang Inggris asli pun mereka kalau bicara juga belum tentu grammar-nya bagus. Jadi ya mereka juga pasti nggak masalah kalau misalnya kalian ngomong terus grammar-nya itu nggak bagus. Oke, itu jawaban saya. Baiklah, bila ada yang mengajukan pertanyaan lagi, silahkan. Permisi, mau tanya. Baiklah, dari Saudara Fatkur, silahkan mengasih pertanyaan. Bagaimana kalau kita ingin belajar bahasa Inggris, tapi saya tidak bisa membaca secara baik dan benar? Sekian, terima kasih. Terima kasih dari pertanyaan Saudara Fatkur. Boleh disampaikan dari Bu Rosi? Ya, oke, tadi itu pertanyaan tentang cara membacanya ya, pronunciation ya. Nah, itu kalau untuk sebenarnya orang Jerman, orang Prancis,
orang Spanyol, orang Brazil. Kalau ngomong bahasa Inggris itu, mereka itu juga pronunciation-nya nggak benar ya, banyak kan nggak benarnya daripada benarnya ya, karena memang pronunciation di bahasa mereka dengan bahasa Inggris kan juga beda. Jadi ketika ngomong bahasa Inggris juga nggak terlalu benar. Cuma kan itu sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau misalnya kita kepingin pronunciation kita itu biar bagus, nah itu tadi kalian bisa pakai yang kamus bahasa Inggris Inggris tadi ya di melalui web atau mungkin aplikasi kalau ada. Jadi di web itu kan tadi itu yang ada lambang apa kayak sound itu. Nah, itu kalian klik tiap kali misalnya oh ragu-ragu ini misalnya contoh eh katakanlah apa ya? Menentukan dalam bahasa Inggris itu tulisannya adalah determine. Nah, kira-kira ini determine atau determine atau apa ya? Atau mungkin masjid bahasa Inggrisnya kan tulisannya Moskwe kan. Nah, itu cara bacanya Moskiw atau Moski atau apa ya? Nah, itu kalian ya itu tadi di kamus itu tadi dan di situ kan ada lambang yang suara itu tadi kamu tekan. Nah, kira-kira apa nih suaranya? Nah, kalian bisa pilih apakah aksennya itu pakai British ya ataukah American karena terkadang ada yang sama pronunciation-nya, ada yang beda. Jadi kalau kayak tadi ternyata Moskiwe itu tadi ya, itu sebenarnya cara bacanya cuma mos gitu aja, bukan Moskiw atau apa. Nah, itu kenapa kita bisa tahu ya itu tadi, kalian sering-sering buka kamus apa bisa kamus di aplikasi ataupun di internet ya yang ada lambang suaranya itu kalian itu kan atau kayak di Google Translate kan ada tuh ininya suaranya juga jadi itu juga bisa kalian ikuti apa suaranya gitu sering-sering gitu nanti akan pronunciation kalian akan bagus sendiri tapi eh, ya selama ini ya pronunciation itu sebenarnya nggak terlalu apa ya penting karena ya itu tadi seperti yang saya bilang orang Prancis, orang Jerman, orang Brazil, Spanyol itu juga pronunciation-nya nggak terlalu bagus-bagus amat juga. Oke, kita aja. Baiklah, apakah jelas pertanyaannya? Saya tunggu sampai 5 menit ya. Jika tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri. Baiklah, sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Oke, kita akan akhiri sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Sekarang acara kita adakan diambil oleh host kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk moderator kita, Stania. Ya, maaf ada gangguan sedikit. Ya, jangan lupa untuk mengisi link absensi di komen chat. Terima kasih moderator dan pemateri. Materi kita kali ini sangat menarik yaitu tentang cara belajar bahasa Inggris yang tepat. Semoga acara kita pada hari ini dapat bermanfaat kepada semua peserta dan bisa diterapkan juga ya. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir dan memperhatikan acara kami dan semoga semua pertanyaan terjawab dengan baik.
Saya sebagai host izinkan untuk undur diri serta mewakili pihak-pihak yang bertugas pada hari ini untuk meminta maaf apabila ada salah kata ataupun ada yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Mari kita akhiri acara kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk kepada yang lainnya bisa meninggalkan ini. Terima kasih buat Pak Yana Kusuma sudah mereview mereview kegiatan kami hari ini.